apakah dulunya juga seorang non-muslim? Saya non-muslim dari agama Konghucu. Konghucu. Waktu tahun 1997 ke bawah. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia. Ini sudah Ramadan yang pastinya masih awal dan kalian teman-teman harus pasti semangat. Dan teman-teman semua yang berada di rumah pastinya jangan sedih. Ini sudah jam 4 sore dan tepat sekali teman-teman menonton video Inspirasi Indonesia. Bang kameramen berpuasa pada hari ini? Bang? Hah? Usah enggak? Semoga sampai. Amin. Gimana? Sehat, Bang? Sehat. Oke, karena kita sudah lama tidak ketemu, Bang ya. Ya, karena kan kita kan syuting longgar. Tapi longgar per jam, ya kan? Gitu. Oke, teman-teman semua, kali ini kita kedatangan Bang Muhammad Nur. Beliau adalah Ketua DPW PT Kalimantan Barat. PT itu apa sih, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu, kita akan cari tahu di channel Inspirasi Indonesia. Dan teman-teman jangan lupa juga subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, berikan komentar kalian yang membangun agar video-video kami tetap selalu berkembang. Setuju, Bang kameramen? Sip. Oke, kita hadirkan ya Bang Nur, Ketua DPW PT Kalimantan Barat. Baik, Assalamualaikum Bang Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap jaga Bang ya, karena pada fase ini Bang ya, karena apa? Tidak boleh salaman dulu ya, Ya, harus seperti betul. ini. Walaupun sesama mahram. Ya. Bang Muhammad Nur, saya manggil abang ya, enggak, Bang? Sama aja. Bang Nur, sekarang aktivitas apa? Selain jadi ketua DPW Kalimantan Barat, kan udah disampaikan teman-teman kah sebagai PT, kemudian ada aktivitas lain kah? Saya swasta. Swasta ya, Swasta. oke. Mungkin berbisnis juga Berbisnis juga di lapangan. di lapangan, luar biasa. Tapi di fase ini, apakah ikut himbauan pemerintah tetap berada di rumah atau mengharuskan untuk keluar juga? Saya tetap keluar. Tetap keluar Yang ya? penting ikhtiar dan tawakal. Benar tuh, penting ikhtiar dan tawakal ya. Oke. Dan tetap jaga kebersihan Bang ya. Iya, Ya, seperti itu. Bang, kalau boleh sedikit dong cerita PT itu apa sih sebenarnya? PT itu adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Mm-hmm. Yang penting kita semuanya etnis, yang penting satu akidah, kita rangkul semua yang ke PT. Gitu. Tidak pandang dia suku apa, suku ini gitu Pak. Oke. Kalau boleh tahu moto PT itu sendiri apa sih? Moto PT itu singkatannya PT ada di mana-mana, jangan dibawa kemana-mana. Itu moto. Oke, begitu. Tionghoa ya, Tionghoa. Ya. Berarti kan teman-teman yang dulunya non-muslim dan menjadi muslim seperti itu. Kalau Bang Nur sendiri, maaf, apakah dulunya juga seorang non-muslim? Saya non-muslim dari agama Konghucu. Konghucu. Waktu tahun 1997 ke bawah. Oke. Saya masuk Islam 1997, Itu pada saat usia usia 25 tahun. 25 tahun. Itu sudah menikah belum? Sebelum Sebelum menikah. saya menikah tahun 1999. Kalau boleh tahu apa yang membuat Bang Nur ingin masuk agama muslim pada saat itu? Saya tertarik sama agama Islam, maka saya masuk Muslim. Kalau dihitung mualaf, kalau mualaf itu di bawah 2 tahun dihitung mualaf, kalau di atas 2 tahun itu Muslim. Muslim. Oh, seperti itu. Yang membuat Bang Nur tuh saya harus jadi seorang muslim. Apa pada saat itu? Saya waktu masuk Islam, ingin jadi seorang Muslim, itu saya punya bapak angkat, seorang Bugis. Beliaulah yang ngasuh saya dari umur 6 tahun sampai saya masuk Islam dan saya nikah, beliaulah yang atur semuanya. Maka saya tertarik sama Islam. Oh, pada saat 6 tahun kondisinya belum muslim. Belum, Tapi pada saat umur 25. 25 tahun baru Langsung diurus muslim. sama bapak angkat saya. Oke. Bapak angkat masih ada? Bapak angkat udah nggak ada, namanya almarhum Pak Mohtar Hasan. Terkenal di Pontianak. Siapa? Mohtar Hasan, Bapak Mohtar Hasan Hasan. almarhum. Almarhum gitu. Oke. Kalau boleh tahu sendiri perjuangan ketika menjadi seorang muslim dari Konghucu muslim. Apakah itu ada keluarga yang sempat membuat kontroversi atau gimana? Pada saat itu. Kalau saat itu tidak ada juga. Masalahnya pesan dari mama saya, kalau mau masuk Muslim sesudah mama meninggal katanya.
Oke. Tapi alhamdulillah saya 4 beradik. Saya yang terakhir masuk Islam. Yang 3 beradik duluan masuk Islam. Oh, berarti yang saudara dari Bang Nur itu empatnya juga seorang muslim pada saat ini. Luar biasa sekali. Pengorbanan seorang Bang Nur untuk memasuki muslim pada saat itu. Adakah sebuah pengorbanan yang sempat mungkin dikritik sama teman-teman sekitarnya, kok masuk muslim sih seperti ini, adakah kisah seperti itu? Alhamdulillah tidak ada juga. Termasuk keluarga bapak saya dari Singkawang, semua angkat jempol sama saya. Apa yang keluarga Mendukung mama ya? saya mendukung semua 100%. Oke, luar biasa. Dan Piti sendiri berarti kan memang dari teman-teman juga yang Konghucu Bang ya? Iya. Oke. Nah, teman-teman yang ingin menjadi mu'alaf dari Konghucu juga dibina kah? Ya, dibina. Kalau mau masuk Islam led PT kita bina gitu. Yang penting kita masukkan ke pesantren yang masih bujang gitu lah. Contohnya sudah ada dulu kan. Termasuk ketua DPD PT Kabupaten Mempawah, Pak Ustadz Mulyadi almarhum. Kan beliau kan tembusan pesantren Tebu Ireng. PT Iya. juga yang sekolahkan almarhum. Kalau Pak Ustadz Mulyadi semua terkenal kalau di Mempawah. Oke. Berarti PT itu tidak bukan lingkungan orang-orang Konghucu juga Bang ya? Maksudnya semua ras, semua suku ada di PT gitu ya? Ada. Oke, seperti itu. Kalau boleh tahu kontribusi PT itu apa sih Bang? Kontribusi PT itu pokoknya dia kontribusinya untuk merangkul kan, merangkul kawan-kawan Ya. yang mau masuk muslim dari PT, kita ajarkan kan. Nanti kita kasih kerjaan yang mana kita bisa bantu, kita bantu gitu. Oke, walaupun tetap udah jadi seorang muslim, dibina pula Ya, Bang ya. dibina. Terus oke, luar biasa sekali. Ini mungkin ada beberapa teman yang sedang menonton, beliau mungkin ingin masuk muslim misalkan pada saat ini ya, insyaallah mungkin pada saat ini beliau diberi hidayah. Itu bagaimana Bang? Dia kebetulan mungkin yang nonton seorang Konghucu seperti itu. Bagaimana cara menghubungi PT? Kalau mau hubungi PT bisa, kita ada alamatnya. Nanti alamatnya kita akan kasih kan, nomor WA-nya semua lengkap kita nanti. Oke. Oh, nanti kita simpan kontak Bang Nur di bawah ya. Ya, boleh juga. Mungkin biar teman-teman bisa langsung hubungi Bang Nur. Alamatnya pun boleh juga, sampai alamat boleh juga. Kalau berarti alamat di mana? Saya di Jalan Perdamaian, Komplek Palestina Indah Permai 4, B8, Ya apa? Kabupaten Kuburaya. Oke. Nah, teman-teman nanti mungkin juga bertanya-tanya mungkin ya Bang ya, bertanya-tanya mengenai mu'alaf atau bagaimana prosesnya di PT. Teman-teman nanti bisa langsung menghubungi Bang Nur ya. Ya, siap. Biar siap diskusi. Bang Nur, kalau boleh tahu sendiri program dari PT itu apa aja sih? Kalau program PT itu, kalau hari besar Islam, macam Isra Mi'raj, sama Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bawa ustadz dan ustazah dari luar PT. Oke. Macam ustadz yang Oi Chin Hai kan, kita bawa keliling juga. Alhamdulillah sudah masuk 14 kabupaten kota. Sebenarnya tanggal 16 kemarin kita ada agenda Isra Mi'raj di Kalbar juga, termasuk di Kayong Utara, permintaan Wakil Bupati Kayong Utara, Pak Ahmad Effendi. Ya. Dalam keadaan ada wabah virus corona ini, kita batalkan gitu Ya, kan. benar. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bang, ada nggak sih kisah dari teman-teman yang dulunya Konghucu, dari Konghucu hingga masuk Islam? Maksudnya kisah benar-benar yang beliau tuh sangat-sangat terinspirasi seperti itu. Kalau untuk yang agama Konghucu Ya. yang masuk Islam kan banyak cobaan. Nah, boleh sedikit cerita apa biasanya? Terutama dijauh dari keluarga, orang tuanya, adik-adiknya, abangnya semua banyak lapor ke saya. Yang penting saya bilang lanjutkan, jangan kendor, saya bilang. Oke. Kalau Konghucu Islam sendiri di Kalbar tuh sudah berapa banyak? Kalau untuk PT, kalau untuk sekalbar 14 kabupaten kota 10.000 lebih. Wow. Yang paling banyak di Singkawang. Pak Haji Aman, ketua DPD-nya. Luar biasa sekali. Yang punya mie kering Haji Aman, itu ketua PT Kota Singkawang. Iya.
Oh, kalau di sebelah saya Kalimantan Barat. Bapak Kalimantan Barat. Ya. Beruntung saya. Langsung bertemu dengan DPW Kalbarnya. Oke, Bang Nur, tadi kan Bang Nur ada cerita bahwa jika teman-teman yang Konghucu juga ada kisah yang sempat diusir, ada juga yang orang tuanya tidak setuju. Nah, bagaimana sih dari PT sendiri untuk membantu teman-teman yang saat seperti itu? Kita rangkul, kita didik kan, macam dia masuk Muslim lewat PT, kita ada guru ngaji ajarkan. Nah, kalau yang masih muda kita sekolahkan di pesantren. Oke, dibina ya berarti Dibina. dari PT. Nah, Berarti memang unggulan PT dibina, difasilitasi juga. iya, Kalau pengen biar lebih serius masuk pesantren itu gratis. ya gratis. Luar biasa sekali PT ini. Kalau boleh tahu Bang, apakah memang ada kajian khusus buat teman-teman mualaf, apalagi teman-teman mualaf yang baru nih seperti itu? Kajian yang harus teman-teman mualaf belajar nih agama dari PT sendiri seperti itu. Kita tetap kalau untuk ngajar agama tuh masih tetap kita. Cuman kita lihat keadaan dia juga gitu, Pak. Mau atau enggak, kalau bisa tuh kita utamakan dia mau gitu, Pak. Oke. Kalau sedikit Bang, kan mungkin teman-teman penasaran nih, proses sebelum Muslim menjadi Muslim di PT itu seperti apa? Kalau untuk dari belum Muslim ke PT Muslim Ya, gitu, Pak. Pokoknya kita rangkul kan. Kalau dia mau masuk dari PT, kita rangkul kan. Kalau itulah susahnya kalau mualaf tuh masuk Islam tidak lewat PT. Oke, berarti tidak terdata. Nah, tidak terdata, dan sebenarnya PT itu enak sebenarnya kalau gabung ke PT. Kita bantuan apa dari luar tetap tersalurkan. Oke. Tersampaikan Bang ya. Tersampaikan. Jadi benar-benar memang teman-teman kalau misalkan yang sedang nonton ya, mereka mungkin mualaf juga, ya teman-teman harus bisa. Kalau sudah Muslim tapi dia belum dia dulunya non Muslim, sudah Muslim duluan dan dia belum terdaftar di PT, apakah juga boleh daftar? Boleh. Boleh ya. Siap. Oke, berarti teman-teman yang belum daftar silakan biar terdata di PT seperti itu Bang ya. Oke, kan ada beberapa masjid Masjid Cengho nggak salah saya, Masjid Cengho yang bentuknya ornamennya seperti kelenteng China. Itu boleh sedikit ceritakan Bang? Kalau untuk yang di kali total semuanya, Masjid Cengho yang ada di Indonesia, termasuk yang di Kalbar yang sekarang dibangun 22. 22. Nah, kalau yang pusatnya di Surabaya, di Jawa Timur. Kalau di Kalbar sendiri ada? Ada di Parit Pangeran Dalam. Itu masih tahap proses. proses. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa bentuknya itu harus seperti itu? Maka kalau bentuknya sistemnya kelenteng kan, Iya. masalahnya Laksamana Cengho tuh kan, Panglima Laksamana Cengho, ciri khasnya orang Tionghoa. Iya, Maka dia ke dunia, ke Indonesia, sebarkan Islam. Oke. Dan di berbagai ada berapa sih? 22. 22. Itu di setiap provinsi ada. Ada, tiap provinsi ada. Yang kemarin nggak lama lagi udah 80% di Jambi. Oh di Jambi. Di Jambi. Dan itu semua ada PT yang mengelola kah, atau PT kontribusi PT dari masjid ini apa? Itu dari donatur juga. Pengurusnya pun semuanya ada gitu. Oke, seperti itu. Bang, kalau boleh tahu nih, teman-teman kan juga ngerasa bahwasanya saya butuh dampingan, butuh semangat nih buat masuk Muslim. Mungkin ada teman-teman yang masih kecil, masih remaja. Nah, kalau misalkan mereka ingin izin sama orang tuanya untuk mengatakan apakah bisa didampingi teman-teman VT juga? Insyaallah bisa. Bisa. Berarti bisa dibantu bicarakan sama orang tuanya. Iya. Kalau orang tuanya tidak setuju bagaimana? Itu tergantung anaknya. Balik Banyak lagi dah ke contoh-contohnya. Oh, seperti itu. Akhirnya anak itu lari dari rumah, pingin masuk Islam. Dan tetap dirangkul PT berarti gitu ya. Dirangkul. Kalau misalkan si anak itu disetujui sama orang tuanya, ya kan, disetujui orang tuanya dan satu rumah nih. Nah, itu bagaimana mengkondisikannya? Itulah saya ngomong tadi itu kan.
Kalau bisa tuh makanan kita jaga. Mm-mm. Tapi kalau anak itu masih kecil, pandai-pandai lah dia itu kan. Masalah nggak bisa lari dari orang tuanya juga kan kalau masih Iya, kecil kan. benar. Yang penting diedukasi Iya. ya, diedukasi. Cuma kalau bagus tuh kalau macam masih kecil kita sekolahkan pesantren. Oh, Tetap jadi itu. iya. Sudah ada beberapa Bang yang kecil-kecil terus di pesantren kan. Kalau yang dari kecil-kecil tuh baru 2 kita. Umur berapa? Dulu tuh umur sekitar belasan tahun juga. Oh. Namanya Pak Sudianto yang di Wali Songo. Sudah Bapak. Belum, masih anak-anak. Sekarang udah jadi bapak-bapak. Oh ya, karena luar biasa. Jadi maksudnya dipanggil Bapak berarti ya. Iya, Berarti beliau sekarang umurnya berapa ya? umurnya sekitar 30 lebih. Oh, luar biasa. Dan itu berkat dari Piti. Dibimbing sama juga. Piti. Iya. Beliau sekarang di Jambi. Di Gimana? Wali Songo. Oh, Wali Songo itu Jambi pula. Wali Songo luar biasa. Sudianto nama. Sudianto. Dan kalau jumlah laki-laki sendiri yang non muslim Konghucu di PT itu ada berapa? Muslim Konghucu. Yang udah jadi muslim? Yang jadi muslim itu masih mendata kita. Oh, Semua agama kita rangkul. Oke. Semua agama pertama kita rangkul, kita masukkan ke PT gitu Bang. Oh, Baik iya. bukan hanya di Konghucu aja, Konghucu aja. Buddha, Kristen, Katolik gitu. Suku-suku pun kita rangkul, baik Pendaya kan, Tionghoa gitu. Asalkan beliau mau masuk Islam dan satu akidah Iya. seperti itu. Luar biasa sekali. Oke, Bang Nor. Kan Bang Nor ketua DPW PT Kalbar. Kalau boleh tahu ketua PT Indonesia itu siapa? Ketua umum. Ketua umumnya. Ketua umum Bapak Haji Anton Medan, Beliau di berarti Jakarta. Jakarta. Oh, pusatnya Jakarta ya. Oke, biasa. Bang Nor, saya ucapkan terima kasih banyak untuk hadir di channel Inspirasi Indonesia. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman yang sudah menonton bisa ya tergugah hatinya, bisa terbuka pikirannya yang ingin masuk Islam, ke Sendat, rupanya di PT ada wadah yang dapat membantu seperti itu Bang ya. Oke Bang, mungkin ada pesan sedikit buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa di rumah, boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua DPW PT Kalbar Persatuan Islam Tionghoa Indonesia mengucapkan marhaban ya Ramadan. Oke, teman-teman tetap selalu jaga kesehatan Bang ya, di dalam puasa ini jaga kesehatan, kemudian tetap cuci tangan ya, kita tidak pernah bosan, yang penting sekali. Dan teman-teman juga jangan lupa kalau keluar maskeran, kalau nengok keran di depan cuci tangan, kalau pulang lagi ke rumah mandi ya Bang ya. Teman-teman semua tetap selalu memberikan energi-energi yang positif di Ramadan, walaupun di rumah teman-teman bisa baca buku, jangan lupa baca Quran pastinya ya, baca Quran dulu, terus ibadah-ibadahnya juga, kalau waktu senggang baca buku, lalu berikanlah energi-energi yang positif, hal-hal yang positif, walaupun di rumah tetap produktivitas. Teman-teman semua jangan lupa tetap terus nonton di channel Inspirasi Indonesia, subscribe jangan lupa, like, komen video, dan saya juga mengatakan bahwasanya kita ini adalah baru dan teman-teman boleh mengkritik biar video ini tetap berkembang Bang, seperti itu. Dan tetap selalu hargai karya anak bangsa. Pastikan, karena kalau bukan pemuda siapa lagi ya Bang ya, seperti itu. Baik, saya Arul Maulana dan Saya Muhammad Nur. oke, terima kasih banyak Bang. Insya Allah kalau diundang datang lagi ke sini Bang ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.